Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fade Syafira, perwakilan dari kelompok H2 yang akan membuka presentasi proposal praktikum farmakologi dari kelompok kami. Adapun judul proposalnya adalah uji aktivitas fraksi apigenin pada ekstrak daun seledri atau Apium graveolens sebagai antihipertensi pada tikus jantan galur Wistar yang diinduksi prednison. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aisyah Aprilia, Syahla Nur Anissa, Iin Puspitasari, Ira Yuniar, dan saya Fada Syakira. Selanjutnya pendahuluan. Seledri dilaporkan mempunyai efek untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Seledri mengandung flavonoid, saponin, tanin 1%, minyak atsiri 0,033%, flavoglikosida atau apin, apigenin, fitosterol, kolin, lipase, phtalides, aspargin, zat pahit, vitamin, ada vitamin A, B, dan C, minyak menguap, dan alkaloid. Fungsi apigenin yaitu untuk memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung. Fungsi manitol dan apin yaitu untuk membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh. Fungsi dari potasium atau kalium yaitu untuk meningkatkan cairan intraseluler dengan menarik cairan ekstraseluler. Selanjutnya hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang banyak diderita oleh masyarakat. Berdasarkan data WHO tahun 2019, menunjukkan bahwa Asia Tenggara berada di posisi ketiga tertinggi dengan prevalensi 25%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbaharuannya. Yang pertama yaitu penelitian ini yaitu penelitian aktivitas antihipertensi fraksi apigenin pada ekstrak daun seledri dengan menggunakan penginduksi prednison tersebut itu belum diketahui. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh ekstrak daun seledri atau Apium graveolens terhadap tekanan darah menggunakan tikus putih jantan galur Wistar dan mengetahui dosis efektif ekstrak daun seledri dalam menurunkan tekanan darah tikus akan mendekati tekanan darah normal. Selanjutnya, subjek penelitian yang kami gunakan yaitu hewan uji yang kami gunakan ada tikus, dan tikus ini adalah termasuk galur Wistar dengan umur tikus 10 sampai 12 minggu dengan berat badan 170 gram, 180 gram, dan 190 gram, dan volume optimasi yang digunakan yaitu 2 mili per 200 gram. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai kriteria inklusi serta kriteria eksklusi. Pada kriteria inklusi, tikus yang akan digunakan yaitu tikus putih galur Wistar dengan jenis kelamin jantan pada usia 10 sampai dengan 12 minggu dengan berat badan 170 sampai dengan 190 gram. Tikus yang akan diambil yaitu tikus dalam kondisi keadaan sehat. Lalu pada kriteria eksklusi yaitu akan digunakan tikus Wistar sakit atau mati sebanyak 18 ekor dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu ada kelompok kontrol positif, kelompok kontrol normal, kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol perlakuan 1, kelompok kontrol perlakuan 2, serta yang terakhir yaitu kelompok kontrol perlakuan 3. Lalu selanjutnya, pada 6 kelompok ini akan diberikan masing-masing perlakuan, yaitu pada kelompok kontrol positif akan diberikan captopril serta akan diberikan induksi larutan prednison. Lalu pada kelompok kontrol normal akan diberikan NaCMC 0,5%. Pada kelompok kontrol negatif akan diinduksi larutan berupa prednison. Lalu pada masing-masing kelompok kontrol perlakuan akan diberikan masing-masing ekstrak dosis sesuai dengan berat badan tikus tersebut. Pada kelompok kontrol perlakuan 1 akan diberikan ekstrak daun serai sebanyak 100 mg per kilogram berat badan pada tikus 170 gram. Lalu pada kelompok kontrol perlakuan 2 akan diberikan ekstrak daun serai
sebanyak 200 mg per kilogram berat badan pada tikus 180 gram, dan yang terakhir yaitu ada pada kelompok kontrol perlakuan 3 akan diberikan ekstrak daun serai sebanyak 400 mg per kilogram berat badan pada tikus dengan berat badan 190 gram. Jadi yang pertama ada skema penelitian, ada persiapan hewan uji, persiapan ekstrak, dan pembuatan ekstrak etanol daun seledri dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, dosis kedua 200 mg per kilogram berat badan, dan dosis ketiga 400 mg per kilogram berat badan. Nah, dan ada penentuan dosis captopril sebagai perlakuan obat senyawa yang sudah diuji. Nah, tikus yang kita gunakan tikus jantan Galowistar dewasa dengan berat badan minimal 170 gram, usia 10-12 minggu, dikelompokkan menjadi 6 kelompok pengujian. Ada jadi kelompok perlakuannya ada 6 juga yang diberikan. Yang pertama, kontrol positif diberikan captopril dan diinduksi larutan prednisolan. Kontrol negatif juga diberikan larutan induksi prednisolan. Kontrol normal hanya pelarut NaCMC 0,5%. Perlakuan 1 diberikan ekstrak daun seledri 100 mg per kilogram berat badan untuk perlakuannya, dan untuk induksinya juga dilakukan dengan prednisolan. Semua perlakuan diberikan induksi dengan prednisolan, dan perlakuannya diberi semua dengan ekstrak daun seledri dengan berbeda-beda dosis. Yang tadi pertama itu 100 mg, yang kedua 200 mg, dan yang perlakuan 3 400 mg per berat badan. Nah, untuk perlakuan diberikan pemejanan secara oral pada tikus menggunakan sonde oral yang dimasuk dalam kerongkongan hingga masuk secara sempurna. Jadi setelah diberi per oral ditunggu sejenak hingga kita untuk mengukur reaksi tekanan darah dengan metode non-invasive blood pressure. Semua data ini diperoleh dan diuji menggunakan ANOVA untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Selanjutnya ada variabel penelitian, ada 2, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Bedanya apa? Yaitu variabel terikat adalah penelitian jumlah tikus jantan Galowistar yang mengalami penurunan tekanan darah, sedang variabel bebas adalah pemberian perlakuan dengan ekstrak daun seledri. Baik, pada slide ini ada pengujian utama. Pengujian ini dilakukan dengan membagi 18 ekor tikus menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok menggunakan 3 ekor tikus. Kelompok pertama yaitu kelompok normal diberikan larutan NaCMC 0,5% secara oral selama 10 hari. Ya, kemudian kelompok kedua yaitu kontrol positif diinduksi per oral dengan larutan stok prednison dan diberi obat captopril. Kelompok ketiga yaitu kontrol negatif, diinduksi per oral dengan larutan stok prednison tanpa diberi perlakuan. Selanjutnya ada kelompok perlakuan 1, 2, dan 3. Kelompok perlakuan 1 diinduksi per oral dengan larutan stok prednison dan diberi perlakuan larutan stok senyawa uji ekstrak daun seledri sebanyak 100 mg per kilogram berat badan. Kelompok perlakuan kedua diinduksi per oral dengan larutan stok prednison dan diberi perlakuan larutan stok senyawa uji yaitu ekstrak daun seledri sebanyak 200 mg per kilogram berat badan. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok perlakuan 3 diinduksi per oral dengan larutan stok prednison dan diberi perlakuan larutan stok senyawa uji ekstrak daun seledri sebanyak 300 mg per kilogram berat badan. Lalu ada data analisis. Data analisis diperoleh dari data yang terdistribusi normal dan homogen diuji di analisis secara statistik menggunakan one-way ANOVA untuk melihat perbedaan antar perlakuan dengan tingkat kepercayaan 95%. Pemberian fraksi apigenin, polifenol, dan quinon daun seledri dapat memberikan efek antihipertensi pada tikus jantan Galowistar. Sekian presentasi proposal dari kelompok H2. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam pembuatan proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.